102,6 FM Sotresi, suara satu kata penuh bakal pasti selalu di hati. 28 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat, sahabat Sat FM, kita masih di Safari seputar informasi Ramadan hari ini. Nah, sahabat Sat FM, tadi kita sudah membahas ya mengenai mensucikan diri dengan komunikasi ya. Nah, sahabat Sat FM ya, aku pernah dengar nih ya, Huzatul Islam Imam Al-Ghazali mengatakan ya kan, perasaan lapar dan haus yang dialami oleh orang yang berpuasa adalah jalan untuk mencapai martabat takwa ya kan. Itu udah tahu lah kita semua ya. Dan mampu membersihkan hati dari noda dan bintik hitam yang timbul akibat pengaruh nafsu gitu ya. Hakikat puasa ini adalah membiasakan jiwa yang bersih dari nafsu sekaligus sebagai sarana pembersih jiwa. Betul ya. Sekali. Atau kalau yang disebut dengan tazkiyatun nafs gitu ya. Nafs. Ini dari segi tasawuf lah ya. Nah, ada nggak sih metode untuk melaksanakan sarana pembersihan jiwa ini gitu? Oke. Ya. Dalam ilmu tasawuf memang ada itu yang namanya, benar yang dibilang kakak tadi, kalau dalam tasawuf itu 3 macam metode dalam melaksanakan tazkiyah al-nafs katanya. Yaitu metode takhalli, ada metode tahalli, dan ada metode tajalli. Yes. Ketiga metode ini merupakan sebuah rangkaian proses yang berhubungan dan harus dilakukan secara berurutan. Mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Yang pertama itu takhalli. Takhalli yaitu artinya membersihkan diri dari sikap dan sifat yang mengikuti dorongan nafsu yang membawa kita kepada dosa. Dalam makna takhalli ini berarti pembersihan dari sifat-sifat tercela. Seperti yang tadi kita lakukan bilang tadi, seperti hasad, ada rasa dongkol, suuzon, ada takabur, ujub, riya, semua sifat-sifat tercela lah. Serta pembersihan dari maksiat lahir dan batin. Menurut para sufi, kemaksiatan itu dibagi menjadi 2, yaitu maksiat lahir dan maksiat batin. Nah, maksiat lahir itu segala perbuatan tercela yang dilakukan oleh anggota badan, termasuk panca indera. Sedangkan maksiat batin adalah yang dikerjakan oleh hati. Nah, jadi takhalli itu tujuannya yaitu membersihkan dan membebaskan diri dari berbagai kotoran hati, dari berbagai dosa dengan melakukan taubat dan beristighfar. Oh, itu caranya ya. Harus bertaubat dan istighfar. Ya, yang pertama itu dalam takhalli itu caranya bertaubat itu secara etimologi, bahwa kita tahu taubat di sini kita itu mensucikan diri. Kita berbuat dosa itu kan dari maksiat menuju berbuat baik dan ketaatan. Setelah adanya kesadaran akan bahaya terhadap perbuatan dosa kita itulah yang dikatakan taubat tadi. Nah, menurut Imam Al-Ghazali tersebut, taubat itu tersusun dari 3 hal, yaitu ilmu, hal, dan amal. Ilmu dalam hal ini itu adalah mengetahui besarnya bahaya dosa dan keberadaannya sebagai tabir penghalang antara hamba dan yang dicintai. Nah, setelah seseorang memiliki pengetahuan, maka akan muncul hal atau pengalaman batin, yakni rasa takut akan dosa-dosanya. Nah, itu yang namanya tobat ya. Itu yang katanya yang tobat Kadang sebenarnya. Kita tobat tapi kita nggak takut lagi, diulangin kita lagi. Kita ulangi lagi. Berarti itu belum tobat yang betul-betul. Nah, jadi yang taubat dalam pembahasan ini itu tidak hanya dimaknai sebagai tangga yang harus dilewati oleh seorang penempuh jalan kepada Allah, bukan. Akan tetapi lebih dari itu. Nah, taubat itu ternyata mampu menjadi terapi bagi seseorang. Nah, bagaimana hal ini dapat terjadi? Karena dengan melakukan taubat terhadap dosa-dosa yang telah diperbuat, sehingga dengan dosa tersebut seseorang yang sebelumnya mengalami stres, cemas, putus asa akibat banyaknya lah masalah yang dihadapinya, maka akan lebih bisa menerima. Dan dengan bertaubat, dengan istighfar,
Maka seorang sufi juga membersihkan dirinya dari perilaku yang menimbulkan dosa dan rasa bersalahnya. Jadi bukan hanya kita orang biasa saja, orang-orang sufi dulu pun juga bertaubat gitu cara bertaubatnya. Ini intinya penyakit batin lah ini ya. Penyakit batin, obatnya adalah bertaubat dan istighfar. Perbanyak istighfar ya sahabat Start FM ya. Iya. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu tadi tahalli, metode yang kedua. Nah, setelah kita melakukan taubat, yang selanjutnya yaitu tahalli. Apa itu tahalli? Tahalli itu pembersihan kembali jiwa yang bersih dengan sifat-sifat terpuji. Nah, kebiasaan jelek yang telah ditinggalkan diganti dengan kebiasaan baik melalui latihan-latihan yang berkesinambungan. Nah, itulah bulan puasa ini. Bulan puasa ini merupakan waktunya kita membersihkan diri, membersihkan jiwa. Nah, ini tangga kita yang kedua. Sehingga terciptanya nanti kepribadian yang membiasakan akhlakul karimah. Salah satu caranya gimana, yaitu dengan berzikir. Nah, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Ghazali juga dengan istilah pelarut kolbu. Nah, dengan selalu mengingat Allah. Yang tadi yang pertama kita melakukan taubat, yang kedua kita istighfar, yang selanjutnya kita berzikir. Nah, jadi tahalli itu dapat diartikan membekali, membiasakan dan menghiasi diri dengan berbagai perbuatan-perbuatan baik dan positif. Nah, seperti misalnya taubat, sabar, raja, faqar, zuhud, wara. Nah, peningkatan ilmu lah. Keimanan kita, meningkatkan takwa kita, ibadah kita ditingkatkan lagi, zikir kita, doa, tilawah, tadabbur Al-Quran, dan sebagai halnya yang kebaikan yang bisa kita lakukan selama bulan puasa ini, kita lakukan untuk membersihkan jiwa tadi. Selain itu juga dapat dilakukan dengan menumbuhkan dan membiasakan sifat-sifat terpuji. Seperti yang kita tahu kan Kak, sifat-sifat terpuji, sidik, jujur, amanah, tawadu, khidmah, dan seterusnya. Sehingga kelak sifat-sifat tersebut menjadi kebiasaan kita dari akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari kita ke depannya. Itu dia yang dikatakan tahalli tadi. Yang ketiga itu tajalli. Nah, dari serangkaian tahalli dan tahalli yang dilakukan secara sungguh-sungguh, maka diharapkan jiwa manusia itu terbebas dari nafsu amarah, sehingga terhindar dari perbuatan yang keji. Dan lebih dari itu, untuk mencapai nafsu tertinggi, yaitu nafsu mardiyah. Nah, apabila jiwa kita telah terisi dengan sifat-sifat mulia dan organ-organ tubuh kita telah terbiasa melakukan amal-amal soleh, untuk selanjutnya agar hasil yang diperoleh tidak berkurang, maka perlu penghayatan keagamaan, yang akan menimbulkan cinta dan rindu kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan selanjutnya akan terbuka jalan untuk mencapai ridhonya Allah. Jadi tajalli ini merupakan kondisi di mana tersingkapnya tabir antara manusia dengan Allah. Jika manusia sudah pada tahap tajalli, maka seluruh amal perbuatannya itu semata-mata hanya karena kecintaannya kepada Allah. Nah, itu juga pernah kita dengar, pernah dengar yang tidak pernah menikah itu, kakak tahu? Dia tidak, cintanya hanya kepada Allah, makanya dia tidak menikah. Dia tidak menikah sama sekali. Tapi itu boleh? Hanya dia saja yang seperti itu. Yang terjadi cuman hanya dia gitu. Padahal kan memang menikah itu sudah jadi sunnah Rasul juga ya. Iya. Nah, itu tapi dia saking cintanya kepada Allah, dia tidak menikah gitu ya. Ada sebuah kisah lah ya sahabat Start FM ya. Mungkin sahabat Start FM pernah mendengar kisah tersebut gitu ya. Betul sekali. Gitu ya sahabat. Itu saking dia sangat mencintai Allah, cintanya itu hanya kepada Allah. Robiatul Adawiyah, ya itu dia namanya. Robiatul Adawiyah.
seorang perempuan. Dan sampai dia itu meninggal pun ya dia hidup hanya untuk Allah, kasih dia Allah. Jadi banyaknya tidak maksudnya gini, bukan berarti dia itu tidak dicintai, tidak disukai oleh laki-laki, tidak. Tapi karena kecintaannya kepada Allah, karena dia takut nanti ketika dia mencintai seorang lain akan maka berkurang cintanya kepada Allah. Jadi dia meyakinkan kepada dirinya Robiatul Adawiyah ini untuk hanya mencintai Allah saja. Itu dia karena udah sampai di tahap yang tadi itu. Semoga saja ya sahabat Sat FM kita bisa mengikuti tahapan-tahapannya gitu. Tapi kalau sudah misalnya udah tahap 1 udah bebas nih, ke tahap keduanya semoga bisa ke tahap ketiganya gitu ya. Jangan stuck di situ-situ aja, apalagi kemunduran gitu ya. Udah betul. Berubah nih malah terjadi lagi nih gitu. Ya mudah-mudahan di bulan puasa ini kita bisa sebelum sampai ke situ kita dimulai dulu lah dari yang pertama tadi, taubat dulu, ya. Baru habis itu kita istighfar, baru kita berzikir. Nah setelah itu cinta kita penuh, nanti insya Allah itu akan seiring berjalannya waktu itu akan dituntun Allah sendiri kita untuk menuju gitu ya kebaikan. Iya, sahabat Sat FM, semoga kita semuanya bisa lah ya ke tahapan itu. Amin, ya tiga tahapan tersebut bisa kita lalui ya. Amin. Intinya kita tadi niatnya dulu, introspeksi dulu kan, membersihkan diri dulu gitu. Betul. Gak ada salahnya loh kita sering-sering sholat taubat, sering-sering istighfar, karena semua yang kita lakukan penuh dengan dosa. Ini kalau bisa diganti di muka kita ini nggak seperti ini lagi nih dosa itu. Kalau gitu. misalnya ada pertandanya nih noda hitam gitu udah hitam Allah, banget kan. Makanya itulah Allah kan menyembunyikan aib kita kan. Kita betul, juga harus bisa seperti itu loh, menyembunyikan betapa sayangnya Allah sama kita ya kan. Benar, Allah saja menyembunyikan aib kita, apalagi kita harusnya begitu ya. Kita nggak boleh menjaga komunikasi tadi. Yes, sahabat Sat FM ya. Jadi kita di tahap terakhir nih ya. Iya, oke, Kak. Kesimpulan dari tema kita hari ini tuh apa, Bu nih? Oke. Bisa disimpulkan? Ya, yang perlu kita ketahui bahwa selama bulan puasa ini yang harus kita lakukan yaitu introspeksi diri. Silakan dari sekarang, belum terlambat untuk introspeksi diri dari sekarang, dan juga itu tetap berpikir positif, jangan berpikir-pikir negatif terus. Aduh, ini kenapa ya orang itu gini? Nggak usah, kita berpikir positif saja, lakukan yang baik, lakukan hal-hal yang menurut hati kita itu baik, bagus, dan tidak membuat kita kepikiran. Terus ya kita harus bersikap jujur dan tulus sama orang. Nah, insya Allah itu akan dibalas Allah ke depannya. Dan juga kembali menghindari perbincangan yang tidak bermanfaat. Ketika bulan puasa inilah kita mulai dari bulan puasa ini, dan juga banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bertaubat, dan banyak-banyak untuk meminta maaf juga, saling minta maaf dan memaafkan kepada teman kita. Kalau misalnya teman kita belum maafkan, kita maafkan dulu dari sekarang, agar menghilangkan rasa negatif di dalam hati kita ini. Dan juga yang terakhir itu menghindari perdebatan yang tidak penting. Kalau udah mengarah ke perdebatan, mending tinggalin aja deh. Aja. Ada kan memang orang yang seperti itu, yang memang nggak mau kalah nih, selalu mau benar terus. Betul. Memang karena memang dia mungkin pintar atau ilmu dia memang tinggi gitu ya kan. Jadi kalau udah seperti itu, mending kita mengalah saja. Gitu karena bukan berarti ketika kita itu diam, bukan berarti kita kalah, tapi kita hanya agar membuat situasi itu tidak semakin memanas. Itu saja sebenarnya.
Ya sahabat Sat FM, dalam momen puasa ini sahabat Sat FM, marilah kita lebih berhati-hati ya dalam mengelola hati dan jiwa kita, perkataan, bahasa tubuh, semuanya lah ya, menjauhkan hati dari perasaan seuzon, betul sekali, hasad ya kan, yang lain-lain lah ya yang tercela gitu. Dan hendaknya kita membiasakan dengan perasaan yang husnuzon, yang sebaliknya gitu ya sahabat Sat FM, sehingga dengan begitu atas izin Allah nih ya, hati kita akan lebih tenang, kita akan lebih bahagia dalam menjalani kehidupan, baik dalam momentum Ramadan maupun kehidupan mendatang. Betul sekali. Ingat aja pokoknya tujuan kita hidup itu untuk siapa, kepada siapa. Betul. Gitu bahkan kalau kita itu berpikir positif, jadinya ke tubuh kita jadi sehat kan, kita sehat, kita auranya positif banget, positif gitu kan, vibes banget. Betul. Kalau ketemu kita, dia mah positif vibes banget gitu kan. Gitu, itu impian semua orang deh kayaknya. Pas ngelihat kita bahagia, bawaannya bahagia gitu kan. Keren memang kali, iya. gitu. Tapi ada juga orang yang pas kita lihat, apaan sih, mending gak usah lihat. Aduh, ada Nauzubillah juga min gitu. zalik ya, semoga kita dijauhkan lah ya dari sifat yang seperti itu. Semoga kita bisa memperbaiki diri lah ya sahabat Sat FM intinya. Dan terima kasih banyak Ibu. Iya Kakak. Di hari ini sudah bertukar pikiran ya, membagi ilmunya untuk kita ya. Semoga bermanfaat dan sahabat Sat FM juga bisa memahaminya gitu ya sahabat Sat FM semuanya. Jangan lupa terus mendengarkan Safari Ramadan setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, dan kita akan membahas berbagai macam tema dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Mantap. Terima kasih juga ya Kak sudah ngundang ke sini. Ini merupakan suatu hal yang sangat momen yang luar biasa bagi saya sendiri sebenarnya, karena bisa menjadi salah satu narasumber di sini. Ya, kita memang bukan orang yang begitu banyak ilmunya, tapi ini masih dalam tahap belajar juga. Jadi sama-sama berdiskusi di sini untuk dapat hal-hal yang positif ke depannya. Semoga menjadi amal zariah. Amin ya Allah. Baik sahabat Sat FM, acaranya kita lanjutkan kembali. Tetap bersama kami di 102,6 FM.